Halo teman-teman, selamat datang di channel Pahlevi Reza. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang gadis SMA bernama Chaeyoung. Ia sedang disoraki sembari dilempari kertas oleh teman-teman sekolahnya. Ia dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat keperkelahian dengan beberapa siswa berandalan yang senang membuli di sekolahnya. Akibat dari hal itu, Chaeyoung pun memutuskan untuk pindah sekolah. Terlihat Chaeyoung dan juga ayahnya yang bernama Mr. Dong sedang mengurusi kepindahan Chaeyoung ke sekolah barunya. Mengetahui kalau Chaeyoung dikeluarkan dari sekolahnya lamanya akibat terlibat perkelahian, seorang guru di sana lantas memperingatkan Mr. Dong bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-murid yang terlibat perkelahian. Maka dari itu sang guru meminta kepada Mr. Dong untuk terus mengawasi dan menasihati Chaeyoung agar tidak terlibat perkelahian lagi. Sepulang dari sekolah tersebut, Mr. Dong berjalan kaki bersama Chaeyoung sembari menasihatinya agar tidak terlibat perkelahian di kemudian hari. Dan di tengah perbincangan mereka, Mr. Dong tiba-tiba menyuruh Chaeyoung untuk berjalan sendirian, sedangkan dirinya bergegas pergi ke toilet untuk kemudian di sini dia mau BAB. Saat Chaeyoung tiba di sebuah taman, dia melihat seorang siswa bernama Jongse sedang dibully oleh teman sekelasnya akibat tidak memberikan contekan. Chaeyoung yang pada awalnya tidak ingin terlibat dengan hal tersebut kemudian berubah pikiran dan merekam aksi para pembuli karena dia mendengar Jong mengatakan tentang sebuah keadilan. Para pembuli yang mengetahui perbuatan mereka telah direkam oleh Chaeyoung lantas memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chaeyoung tak ingin memberikannya, terjadilah baku hantam di antara mereka. Yang mana pada akhirnya para pembuli dibuat tak berdaya akibat menerima beberapa jurus milik Chaeyoung. Keesokan harinya Chaeyoung memulai hari pertama di sekolahnya yang baru. 안녕하세요. 제 이름은 양채영이고. Ia memperkenalkan dirinya ke dalam kelas yang dimana dia di kelas yang sama dengan Jong dan para pembuli yang diajarnya kemarin. Dan saat pulang sekolah, Jong di sini mengikuti Chaeyoung dengan maksud mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Chaeyoung malah mengatakan kepada Jong untuk menjauh darinya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Malam harinya di kediaman Ibu Jong terlihat kedua orang bapak-bapak kompleks sedang mabuk dan tidak mau membayar pesanannya. Jong yang melihat hal itu berusaha untuk menolong ibunya dan mencoba melawan kedua orang itu. Namun sayangnya Jong malah dikepret hingga tak bisa melakukan apa-apa untuk menolong ibunya. Keesokan harinya di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh seniornya bernama Saena. Saena yang mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah diajar oleh Chaeyoung juga meminta kepada Chaeyoung untuk memberikan HP-nya. Namun karena Chaeyoung menolak untuk memberikannya, justru membuat Saena kesal dan langsung menampar Chaeyoung. Akan tetapi tamparan tersebut berhasil ditangkis oleh Chaeyoung dan justru Saena lah yang dibuat malu oleh Chaeyoung di depan para murid-murid yang sedari tadi
melihat mereka. Saat jam pulang sekolah, Jong kembali mengikuti Chaeyoung, namun kali ini maksud untuk meminta Chaeyoung mengajarinya berkelahi. Sontak saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Chaeyoung. Namun saat Chaeyoung mendengar alasan dari Jong adalah untuk melindungi ibunya dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, lantas membawa Jong menuju ke ayahnya yang tidak lain adalah Mr. Dong. 힘없는 정의는 무능이다. Ternyata Mr. Dong adalah pelatih karate dan hal ini mengungkap sebuah fakta bahwa selama ini Chaeyoung jago berkelahi karena telah dilatih oleh Mr. Dong. Singkat cerita, saat Mr. Dong tengah berbincang-bincang dengan Jong, datanglah Chaeyoung dengan santainya menyodorkan tangan sembari berkata bahwa ia meminta uang komisi karena telah membawakan murid baru kepada Mr. Dong. Di sisi lain, Saena tengah mengadu tentang dirinya yang telah dipermalukan oleh Chaeyoung kepada dua orang temannya, yakni Jo Hae-suk dan Jung Yoon. Kita panggil aja masing-masing dari mereka Jo dan Hyuk. Dan Saena meminta mereka untuk membalaskan dendamnya karena harga dirinya sebagai seorang senior telah diinjak-injak oleh Chaeyoung. Jo kemudian memberikan usul untuk memanggil Chaeyoung ke ruang OSIS dan berkata bahwa Chaeyoung akan datang karena yang memanggilnya adalah ketua OSIS. 학생회실이 어딘데? 저쪽이요. Singkat cerita, keesokan harinya, Chaeyoung pun dipanggil ke ruang OSIS untuk menemui ketua OSIS yang tak lain adalah Hyuk. Hyuk menanyakan pertanyaan basa-basi tentang asal-usul Chaeyoung. Namun rencana busuk mereka mulai terbaca oleh Chaeyoung ketika Saena dan Jo datang. Lalu Saena mulai mengungkit-ungkit masalah yang terjadi kemarin. Namun Chaeyoung yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah dengan santainya menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Saena, yang mana kemudian fakta sebenarnya pun terungkap bahwa alasan Chaeyoung mengajar anak buahnya dan mempermalukan Saena adalah untuk melindungi Jong karena telah dibully oleh anak buah Saena yang tidak diberikan contekan oleh Jong. Jo yang merasa apa yang dilakukan oleh Chaeyoung adalah tindakan yang benar, lantas menyudahi pertikaian di antara mereka berdua dan mempersilahkan Chaeyoung untuk pergi, walaupun Saena dan Hyuk tak dapat menerimanya dan dibuat malu akan hal itu. Hari demi hari berlalu, terlihat Jong yang giat berlatih karate di dojo milik Mr. Dong dibuat tak berdaya dan harus menderita pegal-pegal, nyeri otot, dan yang lainnya akibat menjalani latihan yang cukup keras dari Mr. Dong. Walaupun harus menderita, hal itu justru membuat dirinya semakin akrab dengan Chaeyoung karena secara tidak langsung Chaeyoung lebih memperhatikannya. Pada suatu malam, para anggota OSIS dan beberapa murid lainnya sedang mengadakan pesta di sebuah tempat karaoke, yang mana pesta itu diadakan untuk menyambut kembalinya sang murid yang telah diskorsing oleh sekolah. Orang itu bernama Gang Basic. Karena dia botak, kita panggil aja si botak. Di tengah-tengah pesta itu terlihat Jo sama sekali tidak menikmati pesta tersebut, apalagi pesta itu diadakan untuk menyambut orang yang telah diskorsing di sekolahnya. Jo kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut yang kemudian diikuti oleh Hyuk. Mereka berdua berbincang-bincang tentang masa lalu mereka, yang mana dulu alasan mereka berkelahi adalah untuk membela diri dan bukan untuk menindas yang lemah. Perbincangan mereka pun semakin serius hingga menimbulkan perdebatan karena Jo mengetahui Hyuk akan bergabung dengan gangster dan Jo tidak setuju.
Di sisi lain, Chaeyoung melihat Mr. Dong yang sedang memandang foto ibunya dan merasa bahwa Mr. Dong masih memiliki perasaan kepada ibunya. Namun hal itu membuat Chaeyoung merasa kesal karena ternyata ibunya pun meninggalkan mereka berdua dan lebih memilih untuk menikah dengan pria yang lebih kaya dari Mr. Dong. Dan selain itu juga terungkaplah fakta kenapa ibu Chaeyoung pergi meninggalkan Mr. Dong, yang mana hal itu disebabkan karena Mr. Dong telah menghabiskan uangnya untuk membangun sebuah dojo. Dan keesokan harinya secara tak terduga Hyuk kedatangan beberapa anggota gangster di sekolahnya, yang mana gangster tersebut diketuai oleh yang bernama Sang Jin. Sang Jin datang ke sana untuk menindaklanjuti perkataan dari Hyuk, yang mana dulunya dia pernah berjanji untuk menyetorkan sejumlah uang demi dapat bergabung dengan geng yang diketuai oleh gangster tersebut. Dan tak hanya bertemu dengan tersebut, Sang Jin juga menemui Jo, yang mana maksud dari tujuannya itu adalah untuk mengajak Jo bergabung ke dalam gengnya karena dia tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jo. Namun Jo menolak tawaran tersebut karena dia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak ingin menjadi seorang gangster. Di sisi lain, Jo yang pada saat itu hendak pergi ke dojo lagi-lagi diganggu oleh para pembuli di kelasnya, yang mana kali ini para pembuli tersebut diperintahkan oleh Hyuk untuk membawa Jo ke ruang OSIS guna memberinya pelajaran. Namun di sini dia sudah mempelajari beberapa jurus karate. Dia dengan mudahnya mengalahkan para pembuli tersebut. Akan tetapi semua itu hanyalah imajinasinya saja, yang mana kejadian sebenarnya ia lagi-lagi dibuat tak berdaya dan akan dibawa ke ruang OSIS untuk menemui Hyuk. Saat para pembuli akan membawa Jo, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Jo, yang dimana Jo meminta kepada para pembuli untuk melepaskan Jong. Namun para pembuli tetap bersikeras akan membawa Jong menemui Hyuk, dan pada akhirnya para pembuli tersebut dihajar oleh Jo. Namun saat Jo sedang menghajar para pembuli tersebut, tiba-tiba si botak datang dengan tendangan mautnya sehingga membuat Jo langsung terkapar dan tak bisa melawan. Jong yang melihat hal tersebut tak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah untuk dibawa ke ruang OSIS. Akan tetapi saat dirinya hendak dibawa ke ruang OSIS, tiba-tiba Chaeyoung datang sambil berkata, dengan kemampuan dan segala jurus yang ia miliki, Chaeyoung dengan mudahnya menghajar si botak hingga tak berdaya. Jo yang melihat Chaeyoung mengeluarkan jurus-jurus andalannya tersebut dibuat terpesona, dan karena alasan itulah Jo memutuskan untuk ikut bersama mereka dan mendaftar karate di dojo milik Mr. Dong. Namun alasannya sebenarnya adalah agar bisa mendekati wanita yang telah membuatnya terpesona. Mr. Dong yang telah dibawakan murid baru oleh Jong merasa sangat senang. Akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk Chaeyoung, karena pada saat Jo menyapanya, dia terlihat tidak menanggapi sapaan Jo dan malah bertanya, "Bukankah kau salah satu pembuli di sekolah? Sedang apa kau di sini?" Pertanyaan itu sontak saja membuat Jo merasa tidak enak, lalu kemudian menjawab bahwa dia sudah bertobat. Sedangkan tujuannya di sana adalah untuk sungguh-sungguh belajar karate. Namun Chaeyoung menantang Jo untuk berduel karena dia masih tidak percaya dengan alasan dari Jo, dan juga agar Jo sadar tentang perlakuannya dan teman-temannya kepada murid lain yang sering mereka bully.
Keesokan harinya terlihat Hyuk yang sedang ditelepon oleh Sang Jin, dan dari percakapan mereka dapat disimpulkan bahwa Hyuk telah didesak oleh Sang Jin untuk segera menyetorkan uang yang telah ia janjikan. Karena desakan itulah, Hyuk menyuruh kepada bawahannya lain untuk mengumpulkan uang dari setiap kelas di setiap kelasnya alias memalak. Namun mereka tidak ada yang berani memalak di kelas Chaeyoung karena takut akan berhadapan dengannya. Pada suatu hari di kelas Jong, melihat pembuli yang biasa membulinya kini mengganti target bulian mereka, yang mana target tersebut adalah teman sekelas Jong. Merasa geram dengan apa yang mereka lakukan, Jong kemudian memutuskan untuk menolong teman sekelasnya tersebut. Namun sayangnya kemampuan karatenya masih belum mumpuni, dan justru dialah yang dibuat babak belur oleh si pembuli. Merasa kesal dengan kemampuannya yang dinilai tidak ada peringkatan, dia pun kemudian pergi ke dojo lebih awal dan menemui Mr. Dong untuk kemudian bercerita tentang apa yang telah dialaminya, dan juga tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya. Mr. Dong yang merasa kasihan dan sedikit tersentuh dengan tujuan dari Jong kemudian berjanji akan mengajarinya satu teknik karate yang nantinya akan sangat berguna untuknya. Teknik itu adalah latihan pertama yang harus dilakukan oleh Jong adalah dengan memukul samsak bambu dengan kekerasan tangannya sebanyak 1000 kali. Saat Jong tengah memulai latihannya, tiba-tiba saja Jo datang, yang ternyata Jo selama ini tidak berlatih lagi semenjak ia kalah duel dengan Chaeyoung, dan pada saat ini dia berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalani latihannya. Hari demi hari berlalu. Chaeyoung dan juga Jo yang selalu setiap harinya menjalin latihan bersama kini mulai semakin akrab. Hingga pada suatu hari, Jo mencoba untuk mengajak Chaeyoung keluar, namun dia tahu bahwa ajakannya tersebut akan ditolak mentah-mentah oleh Chaeyoung. Hingga pada akhirnya dia pun mengajak Jo untuk ikut bersama mereka. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama, Jong kemudian mengajak Chaeyoung dan juga Jo untuk mengunjungi kedai milik ibunya, yang mana di sana kedatangan mereka disambut baik oleh ibu Jong karena selama ini Jong tidak pernah sekalipun membawa teman ke sana, alias dia tidak mempunyai teman. Setelah selesai makan di kedai milik ibu Jong, Chaeyoung dan Jo pun segera pulang. Namun pada saat itu sedang turun hujan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk berteduh di sebuah swalayan. Di sana Chaeyoung dan menanyakan alasan sebenarnya kenapa Jo bersikap baik kepada Jong dan dirinya. Yang ia ketahui adalah Jo juga salah satu pembuli di sekolahnya. Kemudian Jo menceritakan masa lalunya yang pada intinya dia ingin berubah menjadi orang baik dan mendapatkan pertemanan yang hangat seperti yang dirasakannya saat ini terhadap Jo dan Chaeyoung. 금연 중. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah, Hyuk menemui Jo untuk memberitahukan kepada Jo bahwa sekolah mereka telah dikuasai oleh geng Sang Jin. Selain itu juga dia mengatakan bahwa dirinya telah resmi bergabung menjadi anggota gangster berkat uang yang telah ia kumpulkan dari murid-murid di sekolah. Mendengar hal itu, Jo lantas tak terima dengan apa yang telah diperbuat. Terlebih lagi uang yang ia setorkan kepada Sang Jin adalah hasil dari memalak murid-murid di sekolah. Akhirnya mereka berdua pun baku hantam, yang mana kemudian Hyuk berakhir dengan kekalahan.
Hyuk yang kesal karena kekalahannya kemudian memanggil Sena, yang mana kemudian mereka berdua membuat sebuah rencana. Hyuk menganggap bahwa perubahan sikap Jo adalah pengaruh dari Chaeyoung sehingga ia berencana untuk menghabisi Chaeyoung dengan cara licik. Karena ia menyadari bahwa Chaeyoung terlalu kuat untuk dia kalahkan jika berkelahi secara langsung. Saena yang mendengar tersebut kemudian setuju dan mulai menjalankan aksinya, di mana kali ini Saena meminta Chaeyoung untuk datang ke ruang OSIS dengan alasan dirinya ingin meminta maaf dan berdamai dengan Chaeyoung atas semua tindakan yang telah dia lakukan kepada Chaeyoung. Namun di balik permintaan maafnya tersebut, ternyata Saena telah menyiapkan minuman yang telah ia campur obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Hingga pada saat mereka berbincang-bincang dan Saena menanyakan hubungan Jo dengan Chaeyoung, kemudian langsung dijelaskan oleh Chaeyoung mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa. Selain itu pula, Saena baru menyadari bahwa Chaeyoung adalah orang yang sopan dan baik kepadanya, dan hal itu membuatnya ragu-ragu untuk menjebak Chaeyoung. Saat Chaeyoung hendak meminum minuman yang telah disediakan untuknya, tiba-tiba saja Saena menepisnya sehingga membuat minuman tersebut tumpah. Hyuk yang sedari tadi mengamati mereka tiba-tiba saja datang dan langsung menampar Saena. Selain itu, si botak yang mengikuti Hyuk dengan sikap menangkap Chaeyoung yang pada saat itu sedang lengah. Di sisi lain, Jong yang berada di ruang kelas dan hendak pulang ke rumah tanpa sengaja mendengar percakapan si pembuli di kelasnya yang mengatakan bahwa Chaeyoung berhasil ditangkap dan akan dihabisi oleh Hyuk. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan itu, Jong pun kemudian segera berlari ke Jo dan mengabarkan kepada Jo tentang hal tersebut, yang mana kemudian mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Chaeyoung. Singkat cerita, tibalah mereka di sekolah dan disambut oleh si botak, lalu kemudian membawa mereka ke gudang olahraga, yang mana di sana si botak telah memutus bawahannya untuk menunggu kedatangan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua harus mengalahkan si botak beserta dengan bawahannya. Setelah berhasil mengalahkan si botak dan bawahannya, Jo dan Jong langsung pergi ke ruang OSIS, dan di sanalah mereka mendapati Chaeyoung yang tengah disandra oleh Hyuk. Jo yang mencoba memohon kepada Hyuk kemudian disuruh untuk berlutut, lalu setelah itu Hyuk pun langsung menendang Jo habis-habisan dengan sekuat tenaga. Melihat situasi yang semakin rumit, Jo pun mencoba melawan Hyuk dan rela dijadikan samsak oleh Hyuk. Hyuk yang terlalu fokus memukuli Jong membuat Jo mendapatkan momen untuk melepaskan ikatan Chaeyoung. Hyuk yang baru menyadari bahwa Chaeyoung telah lepas dari ikatannya seketika merasa panik dan mencari keberadaan Chaeyoung. Namun saat Hyuk hendak menoleh ke arah samping, tiba-tiba saja dia disambut oleh tendangan yang melesat begitu cepat dari arah belakang. Kemudian dia dijadikan mainan oleh Chaeyoung layaknya seperti anak kecil. Dengan menggunakan jurus bango terbang, Chaeyoung menutup permainannya dengan Hyuk yang tentu saja membuat Hyuk langsung terkapar, dan mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Pada scene terakhir terlihat dojo milik Mr. Do mulai ramai dengan para pendaftar baru, walaupun yang mendaftar di sana hanyalah emak-emak dan anak-anak, dan film pun selesai. Dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya,
Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.